Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Pak Abul. Di kesempatan kali ini, kita akan fokus belajar bab baru, yaitu persamaan garis lurus. Mau tahu apa itu persamaan garis lurus? Tonton video ini sampai selesai. Nah, adik-adik semuanya, tahukah kalian apa sih persamaan garis lurus itu? Jadi, persamaan garis lurus merupakan sebuah persamaan yang memiliki bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX ditambah C, atau AX ditambah BY sama dengan C. Yang mana kalau kalian gambar garis tersebut akan membentuk sebuah garis lurus. Sebagai contoh ya, yang pertama, Y sama dengan 3X ditambah 4. Contoh yang kedua, 2X min 4Y ditambah 8 sama dengan 0. Ini juga termasuk persamaan garis lurus. Yang ketiga, S sama dengan 0,2V. Ini juga termasuk persamaan garis lurus. Dan yang terakhir, Q sama dengan 40 min 0,5P. Yang ini juga sebuah persamaan garis lurus. Nah, di sini bisa disimpulkan ya, bahwa persamaan garis lurus itu ciri-cirinya biasanya mereka punya dua variabel, bisa X dengan Y, bisa S dengan V, bisa dengan P dan Q, di mana pangkatnya pasti pangkat 1, ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, satu ciri khas pada persamaan garis lurus yaitu ada yang namanya gradien atau kemiringan. Apa sih gradien itu? Jadi gradien merupakan nilai perbandingan antara perubahan nilai Y dengan perubahan X. Ingat ya, perbandingan perubahan nilai Y dengan X. Nah, di sini misalkan ada sebuah gambar garis AB. Nah, yang ditanya berapakah gradien garis AB? Maka caranya adalah kalian hubungkan garis tersebut sehingga membentuk sebuah segitiga siku-siku. Di sini ada garis AC dan garis BC. Maka kesimpulannya bahwa garis AB itu sama dengan BC, yaitu perubahan nilai Y-nya ya, dibandingkan dengan AC, yaitu perubahan nilai X-nya. Ini konsep dari gradien ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Gradien pada koordinat kartesius. Nah, untuk menentukan sebuah gradien pada koordinat kartesius, ada beberapa kunci yang harus kalian pahami. Yang pertama, untuk perubahan nilai X nih. Nah, kalau perubahannya itu bergerak ke kanan, ya, maka pasti positif. Kalau bergerak ke kiri, dia akan bernilai negatif. Hal yang sama dengan perubahan nilai Y. Kalau perubahannya tersebut bergeraknya ke atas, maka angkanya positif. Tapi kalau perubahan nilai Y-nya tersebut bergeraknya ke bawah, pasti angkanya negatif. Sebagai contoh ya, coba kalian bisa nggak menentukan berapa sih gradien dari AB? Ya, gradien AB. Oke, konsep gradien tadi kan adalah perubahan ya, nilai Y dengan nilai X. Nah, pertama kita lihat dulu nih garis AB ya, dimulai dari titik awal AB. Yang pertama siapa? A, berarti kita buat garis A. Dari titik A ya, berarti gambarnya kurang lebih akan seperti ini. Maka dia akan bergerak ke kanan menuju sebuah titik, dan selanjutnya dia akan bergerak ke atas. Nah, kita lihat nih ke kanannya berapa satuan di koordinat kartesius tersebut. Kita hitung ya, dari min 8 ke min 3 berarti 5. Berarti 5 satuan di sini. Sedangkan perubahan Y-nya ke atas dari 3 ke 7 berarti 4. Karena dia bergerak ke kanan artinya positif, dan dia bergerak ke atas artinya juga positif nilai Y-nya, maka gradien AB itu sama aja 4/5. Gimana sampai sini? Cukup mudah dipahami ya? Oke, sekarang kita cari berapakah gradien dari CD ya. Gradien dari CD sama halnya seperti gradien AB, kita buat garis dari titik awal, yaitu titik C. Maka Bapak akan bisa membuat garis seperti ini. Berarti ke bawah ya yang pertama ya. Oke, step yang pertama ternyata dia ke bawah.
Selanjutnya dia ke kanan. Nah, sekarang coba kalian lihat perubahan nilai Y-nya dari 6 ke 2. 6 ke 2 berarti 4 ya. Karena ke bawah berarti kita tulis min 4. Ingat karena dia ke bawah perubahannya. Selanjutnya ke kanannya dari 3 sampai ke 9. 3 ke 9 berarti 6. Karena perubahannya bergerak ke kanan, maka 6-nya positif. Dari sini udah kita bisa simpulkan bahwa gradien dari CD adalah perubahan nilai Y-nya yaitu min 4 per perubahan dari nilai X-nya yaitu 6. Maka jawabannya adalah min 4 per 6 atau bisa kalian sederhanakan menjadi min 2 per 3. Gimana? Cukup mudah ya? Jika kalian membuat garis dari sebelahnya sini ya, ke kanan dulu deh. Boleh nggak Pak? Boleh. Ya berarti kalian ke kanan dulu. Selanjutnya ke bawah. Ya, ini ke kanan, ini ke bawah. Maka hasilnya juga pasti sama. Pasti hasilnya adalah negatif. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya untuk konsep dasar gradien pada koordinat kartesius. Oke, materi berikutnya yaitu bagaimana cara mencari gradien garis yang melalui dua titik. Nah, gradien sembarang garis yang melalui dua titik, misalkan di sini ada titik A yaitu x1, y1 dan titik B x2, y2 adalah, maka MAB, M itu adalah simbol dari gradien. Sama dengan, karena tadi konsep gradien itu adalah perubahan nilai Y, maka cara mengingat rumusnya adalah dimulai dari Y. Perubahan itu identik dengan selisih. Maka di sini Y kedua dikurangi Y yang pertama dibagi dengan X kedua dikurangi dengan X1. X2 dikurangi X1. Nah, biar lebih paham, coba kalian lihat contohnya deh. Tentukanlah gradien garis yang menghubungkan titik P, min 3,6, dan Q 5,4. Oke, di sini kita udah dapat bahwa ini adalah X1, 6 itu adalah Y1. 5 itu adalah X2, min 4 itu adalah Y2. Maka karena ditanya gradien garis yang menghubungkan PQ, berarti kita simbolkan aja ya. Maka MPQ sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan Y2-nya berarti min 4 min Y1-nya 6 per X2 5 min X1 min 3. Kita hitung min 4 min 6 min 10 per 5 min 3 positif 8. Oke, maka hasilnya kita dapat, kita sederhanakan dibagi 2 ya, jadinya min 5 per 4. Maka gradien dari PQ hasilnya adalah min 5 per 4. Cukup gampang ya untuk materi gradien ini. Nah, sekarang kita ada beberapa soal yang harus kita kerjakan ya. Soal yang pertama, tentukanlah gradien garis AB dan BC pada gambar berikut. Oke, pertama kita mau mencari gradien AB, berarti MAB ya. Oke, konsep gradien tadi apa? Perbandingan perubahan nilai Y dengan nilai X. Nah, AB ini kan perubahan nilai Y-nya adalah yang ini nih. Berarti 3 per perubahan nilai X-nya si AD, yaitu 12. Maka jawabannya gradien dari garis AB adalah 3 per 12. Atau kalau kalian sederhanakan menjadi 1 per 4. Gampang ya? Oke, soal berikutnya yaitu gradien garis BC, berarti MBC. Sekarang kita lihat garis BC. Nah, lihat nih. Perubahan nilai Y-nya yaitu dari sini ke sini. Yaitu 3 per perubahan nilai X-nya sini, yaitu 15. Tinggal kalian sederhanakan 3 per 15 sama aja 1 per 5. Maka jawabannya adalah gradien AB-nya 1 per 4 dan gradien garis BC-nya adalah 1 per 5. Cukup mudah ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal yang kedua nih, tentukanlah gradien garis-garis pada gambar di bawah ini. Ini gampang ya. Pertama kita mau mencari gradien AB, berarti MAB. Oke, kita hubungkan dulu dari titik awalnya A ya. Di sini Bapak mau menghubungkan ke sebelah kiri deh. Berarti dia bergerak ke kiri dulu ya. Baru dia ke atas.
Oke. Karena ke kiri berarti tandanya negatif. Sekarang kalian lihat berapa selisihnya? Titik awalnya min 4, titik akhirnya min 8 dari sini ke sini. Min 4 ke min 8 kan selisihnya adalah 4, berarti sini negatif 4. Berarti perubahan nilai X-nya adalah negatif 4. Selanjutnya kita cari berapa perubahan nilai Y-nya. Nilai Y-nya dari sini ke sini nih. Yaitu dari 2 ke 7. 2 ke 7 adalah 5. Karena arahnya ke atas maka positif 5. Udah kita dapat bahwa perubahan nilai Y-nya adalah 5 per perubahan nilai X-nya adalah min 4. Maka jawabannya adalah min 5 per 4. Selesai. Oke, gampang ya. Oke, selanjutnya kita cari gradien PQ, MPQ. Nah, ini juga sama. Di sini Bapak gerak ke kanan dulu ya. Oke, kita gerak ke kanan ya. Selanjutnya kita gerak ke atas. Oke, karena ke kanan dan ke atas positif dua-duanya, tinggal kita lihat aja. Dari titik awal ke kanan kan selisihnya 6. Oke, di sini 6. Ya, perubahan nilai Y-nya dari 0 ke 4 berarti 4. Berarti gradiennya adalah 4 per 6. Atau sama dengan 2 per 3. Selesai. Gradien garis yang terakhir. Gradien garis CD ya. Oke, berapa garis CD? Di sini Bapak mau ke kanan dulu deh. Ya. Ke kanan. Oke, berarti dia positif ya. Selanjutnya ke bawah. Oke, karena dia ke kanan berarti positif. Dari 2 ke 8 berarti 6. Selanjutnya karena dia ke bawah nih, perubahan nilai Y-nya dari min 3 ke min 6. Berarti minus 3 karena ke bawah. Oke, tinggal kita masukkan. Maka perubahan nilai Y-nya adalah min 3 berbanding perubahan nilai X-nya yaitu 6. Min 3 per 6 sama aja min 1 per 2. Nah, jadi kesimpulannya apa sih Pak sebenarnya? Kalian lihat deh. Garisnya ini ya ada yang miring ke kanan, ada yang miring ke kiri. Nah, sekarang kita lihat garis AB miringnya kemana? Ke kiri. Garis PQ miringnya kemana? Ke kanan. Garis CD miringnya kemana? Ke kiri. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa gradien garis yang miring ke kanan dia akan selalu bernilai positif. Sedangkan sebaliknya gradien garis yang miring ke kiri ya, seperti garis AB, garis CD, dia pasti bernilai negatif. Itu kesimpulannya. Gimana? Cukup mudah ya untuk soal seperti ini? Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ketiga, hitunglah gradien garis yang menghubungkan titik P 8,7 dan titik Q 5,16. Nah, ini sama ya. Melalui dua titik. Berarti kita punya di sini X1 8, Y1-nya 7. 5 itu adalah X2, sedangkan 16 adalah Y2. Oke, kita akan mencari gradien PQ. Rumusnya sama ya. Ingat dari Y2 min Y1 per X2 min X1. Sama dengan Y2-nya 16 min Y1-nya 7 per X2 5 min X1 8. Kita hitung 16 dikurangi 7 9 per 5 dikurangi 8 min 3 ya. Oke, tinggal kalian bagi deh. 9 dibagi min 3. Jawabannya adalah min 3. Selesai. Maka gradien dari garis PQ adalah min 3. Cukup gampang ya. Oke, coba kita lanjut ke soal yang terakhir nih. Hitunglah nilai A jika garis yang menghubungkan titik 5A, min 9 dan 2A, 3 mempunyai gradien 2. Nah, ini kebalikannya, gradiennya udah diketahui. Yang ditanya berapa nilai A-nya. Oke, di sini kita analisis dulu ya. Kita udah punya X1, kita udah punya Y1. Kita punya X2, kita punya Y2. Oke, tadi kan kita udah punya bahwa gradien itu sama aja Y2 min Y1 per X2 min X1. Selanjutnya kita masukkan. Gradiennya berapa? 2. Berarti 2 sama dengan Y2-nya berapa? 3 min Y1-nya min 9. Berarti min 9. Sampai sini paham? Paham ya? Per X2. X2-nya adalah 2A. Ya.
min X1. X1-nya adalah 5A, berarti min 5A. Oke, kita sederhanakan ya. Maka kita dapat nih, 2 sama dengan 3 min 9. Jadi 3 ditambah 9, jadi 12. Per 2A min 5A, jadinya min 3A. Oke, gimana? Paham ya cara menyederhanakannya? Oke, selanjutnya ya, tinggal kita kali silang aja nih. Ya. Maka kita peroleh 2 dikali min 3A sama dengan 12. Atau kalian boleh bagi dulu 12-nya dengan min 3 juga boleh. Nanti hasilnya akan sama ya. 2 dikali min 3A jadinya min 6A sama dengan 12. Min 6 dikali berapa yang hasilnya 12? Kan sama aja, nilai A-nya itu sama dengan 12 dibagi min 6 ya. Berapa 12 dibagi min 6? Negatif 2. Maka nilai A-nya adalah negatif 2. Selesai. Gimana? Cukup mudah ya untuk mencari gradien pada sebuah garis. Cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.